أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا. Cita-cita saya pengen ngembangin Quran ini di daerah saya, daerah sini. Iya sini, amin ya, kita doakan. Niatnya ya, saya pengen bangun rumah Quran atau pesantren tahfiz lah di daerah sendiri gitu. Welcome back to podcast Dulur Official. Oke Lur, balik lagi bersama saya Alfian Pistan Putra ya, host tercinta Dulur Official di Sejagat Raya ini. Oke. Sedikit berbeda nih ya, sedikit berbeda tempatnya, kok bisa sih tempatnya berbeda dari kemarin. Dan sebenarnya kita juga ingin meminta maaf juga kepada penonton setia Dulur, khususnya dimanapun atau di rumah dimanapun pokoknya. Kami udah lama juga gak ngupload video-video podcast ataupun yang lain gitu ya, karena pertama kami kemarin itu kena musibah sedikit kemarin itu yang sangat cukup banyak menguras tenaga serta pikiran ya, sehingga capek banget gitu. Dan ini tempatnya berbeda gitu loh, sedikit berbeda, dan kemarin itu warnanya orange makanya orange itu, sekarang jadi abu-abu gitu. Kenapa sih kok berbeda gitu? Nah, kita itu kemarin itu memutuskan untuk pindah tempat dulu ya, bukan dulu sih untuk pindah tempat lah, mungkin untuk selamanya kita pindah, karena kemarin itu di tempat yang pertama itu kita kurang lah dari segi bangunannya, masih kurang bagus, karena kami juga kemarin kita juga di sana perlu banyak renovasi kembali, karena kemarin itu kita kebanjiran karena di Sukabumi itu sangat cuacanya sangat buruk banget, musim hujan, jadi kita kemarin itu tempatnya itu kebanjiran gitu. Nah, akhirnya seperti peralatan dan segala macam kita rusak, ada yang rusak juga, dan akhirnya kita memutuskan untuk pindah gitu. Dan tidak hanya itu, kita juga terkendala dengan seperti syuting dan penguploadan video lainnya, kita terhambat, dan akhirnya kita memutuskan untuk pindah tempat. Dan inilah tempat baru kita bersama Dulur Official. Wih, gitu ya, mantap gitu. Oke Lur, dan kembali lagi, kali ini kita mengundang salah satu tamu yang begitu sangat spektakuler ya. Jadi tamu ini sudah ada di depan saya ya, tamu yang sangat religius, bisa menginspirasi banyak orang. Pokoknya keren lah, pokoknya tonton terus di channel Dulur Official ya. Dan jangan lupa di like, comment, and subscribe, dan dukung channel ini untuk bisa berkembang dan bisa menghibur banyak orang. Oke, kita langsung sambut aja bersama Ustadz Irfan Ramadan. Jangan Ustadz. Selamat datang di podcast Dulur Official. Ya, selamat datang. Assalamualaikum Dulur Official. Oke. Bisa dikenalkan dulu dari namanya. Sebelum ke situ kita tanya kabar dulu gitu ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini kabarnya sehat. Sehat ya. Dan di cuacanya seperti ini gimana kabarnya, sehat ya? Ya alhamdulillah sehat ya, meskipun nih cuacanya lagi gak menentu, hujan terus nih. Hujan terus ya. Udah berapa hari kita diguyur hujan ya. Iya. Oke. Tadi kesini lancar ya di perjalanan? Alhamdulillah lancar. Ya gerimis dikit lah. Karena tadi juga pada saat kita menunggu itu, karena tadi juga hujan sangat deras ya. Akhirnya kita terkendala sedikit waktu karena cuaca sangat tidak menentu, hujan itu tadi gitu ya. Oke, boleh dikenalkan nggak namanya siapa gitu, dari mana gitu ya? Boleh ya? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Ramadan. Asli dari Kampung Waspada, Desa Karangmekar, Kecamatan Cimanggu. Oke. Yang kenal ataupun yang sering ketemu di komen nanti di bawah ya. Silakan bisa komen. Keren ya. Jadi panggilannya gimana? Ustadz atau gimana? A aja gitu. A aja lah. Oke, boleh. Berarti Irfan ya. Iya. Oke, jadi kali ini kita bersama Irfan. Kenapa diundang ke podcast Dulur Official? Karena
sangat-sangat begitu menginspirasi banyak orang gitu ya. Nanti kita ngobrol. Kenapa sih kok bisa menginspirasi orang? Pokoknya tonton terus gitu ya, tonton terus gitu ya. Jadi Airpan ini adalah seorang tahfiz Quran ya. Iya, tahfiz Quran dan sekali juga sebagai pengajar di mana? Saya pengajar tahfiz alhamdulillah di pesantren tahfiz Darul Quran di Kota Tangerang. Di Kota Tangerang ya. Jadi Airpan ini adalah seorang tahfiz Quran yang dimana sekaligus mengajar juga di salah satu pesantren yang ada di Tangerang ya. Iya. Oke, tepuk tangan dong, tepuk tangan ya. Salah satu dari daerah kita banyak juga orang yang berprestasi seperti Airpan ini, yang diundang di World Podcast Official. Oke, sebelum ke pertanyaan nih, sebelum ke pertanyaan ya. Tadi kan kabar sehat ya. Kabar sehat dan cuaca juga tadi sedikit buruk ya. Sedikit buruk. Gimana nih kesehariannya untuk sekarang gitu? Untuk keseharian sekarang saya kan lagi ada di kampung ya. Biasanya kan saya ada di Tangerang. Di Tangerang ya. Fokus ngajar di sana. Sekarang kebetulan sudah 4 hari ini saya ada di kampung. Ada di rumah ya? Iya, untuk keseharian sekarang di rumah paling nggak kemana-mana sih, di rumah aja. Di rumah kadang aja. Kalau keluar cari makanan atau apa barang istri. Karena alhamdulillah saya udah ada istri. Alhamdulillah ya. Kalau mau makan kali-kali di luar ya paling keluar gitu. Beli apa, makan di luar. Gitu. Udah punya momongan belum, Pak? Belum. Belum ya. Mudah-mudahan kita doain aja mudah-mudahan tahun ini. Amin. Semoga kita Airpan ini ya semoga diberi momongan gitu, Pak. Dan untuk sekarang nih kan sekarang itu lagi marak-maraknya tentang penyakit baru yang keluar nih. Ya kalau udah tahu ya. Iya. COVID-19 lah ya. COVID-19. Gimana kesehariannya? Sendiri sebagai pelaku pengajar ya mungkin di salah satu pesantren, gimana nih keseharian ataupun di rumah gimana? Merasa terhambat tidak? Kalau saya sih saya sebagai pengajar alhamdulillah ya merasa tidak terhambat lah, walaupun sedikit ada lah perbedaan, tapi alhamdulillah saya tidak terlalu tanggapin yang begitu serius gitu. Enjoy aja gitu, enjoy aja. Ya aktivitas alhamdulillah seperti biasa dilaksanakan, ngajar alhamdulillah. Tapi walaupun begitu memang di sana di pesantren saya ini sebelum masuk itu agak ketat ya. Jadi kita di tes antigen dulu atau minimal harus ada vaksin. Tapi alhamdulillah sih selama ini kita nggak terlalu takut sama COVID itu ya. Kita santai aja. Santai ya. Yang penting kita jaga kesehatan. Jaga selalu kesehatan dan intinya kita terus berdoa sama Allah semoga dijauhkan dari wabah penyakit. Amin ya. Nah, intinya jangan terlalu takut lah. Iya. Ini dan hati-hati juga ya. Jaga jarak juga gitu tetap ya. Walaupun ya tetap harus jaga jarak, jaga ketenangan tadi kita kesehatan itu harus tetap wajib kita jaga. Benar. Kan Islam juga mengajarkan kita harus tetap jaga kesehatan. Wih, benar mantap. Tidak hanya dari segi Islam juga mengajarkan kita terus jaga kesehatan. Benar ya. Betul. Benar. Dan Airpan ini adalah seorang tahfiz Quran gitu ya. Tapi sebelumnya mohon maaf nih pengen tanya nih. Tapi mohon maaf sebelumnya ya. Ini. Iya. Dan ini tuh Airpan itu seorang tahfiz yang sangat luar biasa gitu. Di balik tahfiz itu Airpan juga memiliki kekurangan ya. Tapi mana sebenarnya kekurangan di mana di bagian mana? Di penglihatan ya. Saya punya kekurangan. Alhamdulillah saya ini tidak anggap sebagai kekurangan, tapi sekarang saya anggap sebagai kelebihan. Saya mempunyai kedua mata saya diambil penglihatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun itu Airpan tidak menganggap itu sebagai kekurangan ya. Saya pribadi tidak menganggap sebagai kekurangan. Dan sebagai kelebihannya. Nah, itu yang menjadi luar biasanya itu, Lur. Saya anggap sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin kalau saya tidak seperti ini oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin saya belum tahu saya jadi apa. Mungkin jadi bandel atau gimana gitu. Meskipun sekarang juga belum bisa menjadi orang yang lebih baik ya. Tapi untuk terus belajar kita terus untuk jadi lebih baik ya. Begitu. Oke, nah jadi gini Lur, ini tuh Airpan tuh seorang yang sangat luar biasa gitu ya. Di balik mungkin tadi penglihatannya terganggu mungkin ya. Dan ini seorang yang tidak pantang menyerah. Benar ya? Tidak pantang menyerah karena insyaallah. Karena Airpan ini hebatnya itu dia tuh tahfiz Quran. Jadi tahfiz Quran itu kepenghafal Quran ya. Nah, itu yang jadi luar biasanya itu Lur, gitu ya. Airpan ini diberi kekurangan tapi dia tidak pantang menyerah untuk tetap belajar dan sekarang jadi tahfiz Quran yang sangat profesional. Gitu langsung aja nih ke pertanyaan nanti ya. Ini pertanyaan agak gimana ya, random gitu, nanti kita ngobrol santai gitu ya. Oke. Dari mulai kapan sih mulai menghafal Al-Quran gitu? Dari mulai kapan nih?
Alhamdulillah kalau mulai menghafal Ya. Al-Quran secara insannya saya dari usia 15 dari usia 18 tahunan 18 ya, 19 tahunan. Sekarang itu yang udah berapa? insannya ya. Ya, insan. Sekarang usia sudah 26, udah mau Wah, 27. berarti hampir ke berapa ya? 20 tahun lebih lah ya. Saya ingat waktu itu mulai menghafal Al-Quran itu dari 2000 akhir 2014. 2014. Itu ya. seriusnya ya. Tapi Seriusnya. kalau misalkan surat-surat pendek mah alhamdulillah dari kecil mah kayak Oke. dari Atakasur sampai Anas mah udah itu dari kampung sudah mulai menghafal. Tapi dulu yang pertama ngajarin saya menghafal Al-Quran itu adalah nenek saya. Nenek, orang yang Pertama paling kali dulu saya menghafal surat Al-Mulk, masih ingat. Dibacain sama nenek saya. Ketika itu waktu saya sudah tidak bisa melihat. Kan dulu saya dari kecil bisa lihat. Dari itu pada saat tidak bisa melihat dari umur berapa? Dari usia 14-15 tahunan ya. Itu kawan saya Waimong tahu. Itu ya tadi yang mengarah ke sini. Oke. Dari 14-15 tahun tuh sudah tidak bisa melihat Jadi ya. tidak langsung dua-duanya diambil. Jadi satu-satu dulu. Ketika saya SD waktu itu sebelah kiri mata saya diambil oleh penglihatan. Ketika saya sudah lulus SD, lulus sekolah MI waktu itu ketika usia 14 tahun atau 15 saya baru diambil dua-duanya begitu. Dan itu pada saat, mohon maaf ya tapi sebelumnya ya. Dan itu pada saat Irfan tidak bisa melihat itu didiagnosis oleh medis penyakit apa karena gimana ya? Bilangnya sih katarak. Oh, Alhamdulillah. katarak ya. Dan sekarang juga itu penglihatan untuk penglihatan semi gimana ya? Tidak bisa melihat banget total apa gimana? Buram-buram gimana? Mungkin ini yang lucunya kebanyakan orang yang nyangka saya ini masih bisa lihat. Apalagi yang belum kenal. Contoh saya duduk sendiri nih. Ya, bisa jadi orang yang nganggap ini, oh ini kayaknya masih bisa lihat. Ternyata padahal saya nggak bisa lihat sama sekali. Total. Oh, jadi gelap banget ya, Ayah? Gelap banget. Oke. Nih, ini yang menariknya. Kan tadi itu pada saat tidak bisa melihat dari umur 14-15 tahun ya, Ayah. Nah, kan tahfidz Quran ya, Irfan itu. Iya. Gimana sih cara menghafalnya? Gimana sih cara menghafalnya gitu? Cara menghafalnya waktu itu Pada saya saat itu. ketika usia 18-19 tahunan ya. Ketika sudah mondok sana sini ikut sama orang ya. Iya, benar. Di daerah Sukabumi, di daerah Singomanggu sini juga saya pernah mondok. Meskipun itu dengerin doang. Lalu dari situ saya pindah ya ke salah satu pesantren di daerah Ciamis singkat cerita. Dari situlah saya mulai menghafal juz 30, surat-surat pilihan, surat Yasin, Al-Mulk. Dari situlah saya mulai intens, saya niat dalam hati ingin bisa menghafal Al-Quran. Saya juga sempat berpikir, saya tidak bisa melihat begini, gimana caranya saya bisa menghafal Al-Quran. Bahkan waktu itu saya pertama kali masuk pesantren tahfiz di daerah Ciamis, di daerah, terus saya pindah ke daerah Bogor. Itu banyak teman-teman saya, ada juga teman-teman saya yang nanya sama saya, kamu gimana nanti ngapalnya? Ada yang ngomong seperti itu. Iya. Karena tidak mungkin kalau dilihat secara mata tidak masuk akal mungkin kalau gitu. Saya karena niat saya udah bulat, sudah yakin saya ingin bisa menghafal Al-Quran, ingin bisa merubah hidup saya. Saya cita-cita saya ingin bisa membahagiakan orang tua saya. Saya ingin bisa bermanfaat hidup ini buat orang lain. Keren, tepuk tangan dong. Jadi saya memutuskan untuk menghafal Al-Quran. Jadi saya tidak memikirkan kondisi saya ini seperti ini. Karena dulu saya sering banget memikirkan, ya Allah, keadaan saya seperti ini, bagaimana nanti masa depan saya? Ya, saya bahkan sempat minta ya sama Allah, ya Allah, kalau misalkan saya ke depannya bakal nyusahin orang, tidak ada manfaatnya untuk orang, lebih baik cabut nyawa saya ya Allah. Dulu karena saya saking ngedropnya ya, saking down gitu saking downnya ya, tidak ada penyemangat ya, paling keluarga gitu ya. Jadi saya sering minta doa kayak gitu. Kalau misalkan saya bisa bermanfaat buat orang lain ke depannya, panjangkanlah umur saya. Dan alhamdulillah Allah menjawab doa saya panjang umur sampai sekarang dan bisa menghafal Al-Quran atas izin Allah. Alhamdulillah. Nah, singkat cerita saya di Bogor mulai menghafal, saya bingung itu hafalnya gimana. Nah, ya udah saya berpikir dalam hati, ya Allah, saya masih bisa dikasih pendengaran yang jelas, bisa mendengar, kenapa tidak digunakan? Ya udah saya minta teman-teman saya, adik kelas, kakak kelas, minta tolong bacain saya ayat-ayat Al-Quran, saya dengerin lalu saya hafal. Dari situ alhamdulillah 1 hari, 2 hari saya dapat setengah halaman, satu halaman. Meskipun itu perjuangannya yang luar biasa lah, yang tidak saya lupakan lah perjuangan itu. Benar. Karena apa ya, maksudnya Evan itu kan tidak penglihatannya
buram ya, saya bukan gelap ya, Iya, karena iya. tidak bisa melihat mungkin total ya. Dan ini sangat begitu apa ya? eh Keren banget gitu. It's amazing banget gitu. Beneran karena tidak semua orang gitu. Saya pun pribadi yang maksudnya yang masih alhamdulillah dilihat penglihatan tidak bisa loh misalkan. Tapi belum bisa sampai seperti itu loh. Tapi Ipan ini keren banget loh ini. Ya. Iya. Alhamdulillah waktu itu saya mulai menghafal lewat pendengaran meskipun minta tolong adik kelas saya, kakak kelas saya minta tolong bacain. Alhamdulillah kurang lebih waktu itu 5 bulan ya, 5 bulan atau 6 bulan ya di Bogor itu. Alhamdulillah sudah dapat 10 juz, masuk 11 juz. Keren. Alhamdulillah. Keren. Dan pada saat mengapa kan itu kan kalau mengaji itu kan harus dengan tajwidnya ya. Iya, tajwidnya. Kalau dengan tajwid itu gimana caranya gitu? Nah, Kan- alhamdulillah sebelum saya mulai menghafal Al-Qur'an, sebelum saya nggak bisa melihat ini, saya kan sudah bisa baca Al-Qur'an ya. Iya. Alhamdulillah tajwid sudah lumayan paham lah, lumayan tahu lah. Jadi saya bisa merasakan kalimat ini harus panjang. Tapi selain dari situ dikasih tahu dulu juga sama ini teman-teman saya. Ini di sini iya. panjang, di sini tajwid. Nah, selain dibantu sama teman, saya juga dibantu sama dengerin murotal. Iya, Itu benar, buat benar. membantu memperbaiki tajwid kita. Kan kita Benar. bisa milih tuh pengen syekh siapa, murotal iya, syekh iya. siapa. Waktu sebelum saya menghafal Quran itu nggak tahu murotal syekh. Ya. Nah, ketika usia 18-19 itu baru saya tahu yang namanya murotal. Karena saking sering dengarnya Saking- juga, iya. udah saking berkecimpung Iya, dengan dunia begitu. seperti itu, benar-benar. Iya, kirain saya tidak akan bisa menghafal Quran, tapi dengan niat, keyakinan dalam hati kita, keinginan yang kuat, dengan perjuangan, dengan doa, alhamdulillah, insya Allah bisa. Alhamdulillah, itu keren banget loh, sumpah. Ini cuma gak bisa berkata-kata karena saking takjubnya gitu, salut gitu, bener-bener. Ini buat memberikan motivasi Benar, buat diri benar. saya sendiri dan khusus umumnya buat teman-teman juga, biar Benar, tambah benar. semangat, jangan Benar. pernah putus asa. Gitu. Iya bener, amin ya, kita doakanlah dari Ipan ini semoga bisa menginspirasi banyak Amin, amin, orang gitu ya. Nah kan pada saat belajar ngaji itu selama 5 bulan ya, selama 5 bulan ya. Ya, yang waktu di Bogor Ya itu di Bogor 5 bulan ya. Nah pada saat belajar menghafal itu gimana ya? Merasakan tingkat kesusahan nggak di situ? iya. Benar. Karena kita hanya dari segi pendengaran saja saat itu Iya, mendengarkannya gitu ya. Iya, kesusahan pasti ada Iya. ya. Kesulitan dalam menghafal itu pasti ada. Itu Benar. salah satu ujian juga ya buat kita. Allah mencoba nih kita serius atau enggak. Kesusahannya pasti ketika kita ini ya bingung, lupa gitu. Ini kaf atau ha ya. Kadang kan kalau Iya. lewat murotal atau dibacain sama teman itu enggak selalu setiap hari dibacain kan. Ya benar. Kita harus ngulang-ngulang lagi supaya tidak lupa. Nah, kalau waktu ngulang-ngulangnya itu kadang lupa lagi kan, Iya. ini ayatnya apa ya? Iya. Gak bisa langsung lihat kan, kita kan gak bisa lihat. Iya Oh, benar. Jadi kita harus dengerin murotal dulu. Kadang murotal juga kan ada suaranya yang agak samar-samar, gak terlalu jelas ya. Iya. Itu kendalanya sih. Di situ Menurut ya saya. kesusahannya Iya. ya. Dan Ipan ini pada saat tidak bisa melihat itu di umur 14-15 ya. Mungkin Iya. dari situ juga Ipan sudah belajar ngaji dari kecil ya. Ya, Jadi sudah paham tajwid seperti apa, ngaji seperti apa, berarti sudah paham Alhamdulillah, ya. sudah. Benar. Sudah ada dasar. Dikira saya tuh pada saat itu gimana cara apa tajwidnya gitu kan. Nah, tapi waktu itu saya pas kecil itu hanya belajar tajwid hanya sekedarnya saja. Ya. Tapi ketika sudah menghafal Quran baru itu diperdalam lagi tajwidnya. Saya belajar lagi ke guru-guru saya. Gitu. Iya benar. Tapi seenggaknya sudah ada inilah, sudah ada ilmu dasar lah, sudah bisa membaca lah. benar. Waktu saya bisa lihat, seenggaknya bisa tahu gambarannya. Oh, gini wawu, alif begini, Oke. fa begini. Benar. Oke, dan Ipan ini kan pakai tahfiz Quran ya. Iya. Berarti Ipan sudah menghafal berapa ayat berapa gitu? Sampai 30 juz udah. Alhamdulillah sudah, atas izin Allah sudah 30. Keren banget. Nanti kita kita dengerin Ipan ngaji karena tadi itu udah kita ngobrol nanti ngaji ya biar ada pencerahan gitu buat kita semua yang ada di sini gitu karena jujur saya di sini juga jadi gimana ya? Jadi malu loh. Jadi benar jadi malu gitu karena kita punya penglihatan yang normal tapi kita tidak diperlakukan dengan hal yang baik seperti Ipan yang lakukan gitu. Apalagi kita sebagai umat Islam kita juga jarang loh melihat Al-Quran gitu kan. Jarang loh gitu. Jadi malunya di situ gitu lah. Berarti ini keren banget lah, bener-bener keren. Nah, di balik kesusahan gitu ayah, tipsnya gimana nih? Cara mudah menghafal tipsnya gimana nih? Apakah selalu didengarkan setiap saat atau gimana nih ya? Tips mudahnya nih, gimana nih? Ini tips dari pengalaman saya ya, Ya. yang saya sudah alami. Ya.
Tentunya kalau kita ingin menjadi penghafal Al-Quran, Ya. untuk bisa menghafal Al-Quran, tentunya tidak hanya dihafal tapi harus lancar ya. Intinya kita harus istiqomah ya. Yang pertama harus istiqomah setiap hari, terus dibaca, diulang-ulang gitu. Jadi kita harus punya target juga. Yang paling utama kita harus punya keinginan yang kuat. Wah. Nah, itu yang paling utama, Tekad ya, tekad yang kuat. Kalau menurut saya masalah kecerdasan itu tidak menjamin ya. Benar. Kecerdasan itu cukup hanya 30% lah, 70%-nya itu keinginan kita yang kuat. Wow, itu. benar, Keinginan yang kuat dan tentunya doa-doa. Oke, benar. Jadi tipsnya tuh kita Harus istiqomah yang mendengarkan setiap saat dan juga. harus ada keinginan yang kuat lah. Jadi dari rajin kita. ya, rajin juga harus benar. Ini satu hari menghafal, baca seminggu enggak. Jangan kayak gitu. Itu Oke. enggak bakal selesai. Akhirnya terganggu juga gitu ya. Iya, jadi menghafal Al-Quran ini tidak harus fokus juga. Harus fokus, benar-benar fokus. Benar. Selain ini, selain belajar dari pendengaran, dari mana aja, dari segi apa aja belajar? Misalkan dari ada yang namanya itu huruf braille ya. Iya. Itu pernah dipelajari gak dari Jadi begini. huruf braille gitu? Jadi begini. Ya. Seharusnya ya, orang tunanetra yang tidak bisa melihat seperti saya ini seharusnya itu memang pakai braille. Ya, benar. Nah, waktu itu kan saya ketika gak bisa melihat tuh usia 14-15 itu, saya posisi kan di kampung. Orang tua saya, keluarga kan gak tahu nih. Ya. Gak tahu yang namanya braille, sekolah SLB itu gak tahu kan. Sedangkan braille itu dipelajarinya kan di SLB kayak gitu kan. Benar. Waktu itu saya gak tahu sama sekali. Orang tua itu nggak mengarahkan saya ke situ. Mungkin karena orang tua juga terbatas ya pengetahuannya. Jadi saya ngalir aja, saya jalanin aja. Nah makanya orang-orang juga ada yang bilang saya aneh. Biasanya kan orang tunanetra itu menghafalnya itu tabaan gitu ya. Ya braille gitu benar. Nah, kalau saya ini pakai pendengaran beda sendiri. Karena ini benar sih beda sih. Karena kirain tadi itu pada saat mendengar informasi dari Mang Emong gitu ya, sebagai guru saya, kirain tuh pada saat itu belajarnya gimana ya? Oh mungkin dari huruf braille itu tadi gitu, mungkin dari situ. Bahkan selama saya menghafal Al-Quran waktu itu, saya nggak tahu huruf braille ini kayak gimana. Baru kali ini nih, baru berapa 1 tahun atau 2 tahun ini saya, ini huruf braille. Iya. Sekarang juga saya lagi belajar huruf braille ya. Tapi sebelumnya belum pernah. Belum pernah sama sekali. Pada saat mulai menghafal itu tidak memakai huruf braille ya, tapi dari lebih ke pendengaran seperti itu ya. Dari pendengaran aja. Oke, benar kan. Kan seharusnya memang kalau belajar braille itu harus masuk sekolah SLB dulu ya, ada pelatihan, ada pelajarannya khusus. Yang mengajarkan ya khususnya. Yang mengajarkan. Tapi untuk sendiri sekarang untuk belajar huruf braille itu sendiri atau dituntun gitu, Sekarang saya ini cari-cari informasi ya, di mana tempat belajar Quran braille untuk tunanetra. Ya. Ada, terus saya browsing lewat. Bener. Gitu lah, sampai ada nemu di daerah Kebonjeruk, Jakarta Barat waktu itu. Alhamdulillah saya ikut belajar di situ selama sebulan sekali lah. Benar. Oke, kita lanjut lagi ngobrol gitu ya. Lebih dalam lagi gitu. Kan tadi juga Duan untuk sekarang tuh lagi cari-cari untuk belajar huruf braille ya. Oke, benar. Dan lebih menariknya ini Aipan ini tadi saya sudah mendengar Aipan ini adalah murid dari Ustadz Yusuf Mansur ya. Iya. Oke, gimana sih bisa ceritanya kok bisa ketemu sama Ustaz Yusuf Mansur, gimana ya ceritanya? Jadi ceritanya saya waktu itu kan mondok di pesantren An-Nur di daerah Bogor. Nah, itu saya waktu itu dimasukin ke situ itu ada sama orang tuanya teman, ada teman saya, kenalan saya di daerah Jakarta. Iya benar. Ketika saya masuk di An-Nur itu anaknya sama saya di Bogor. Nah, bapaknya ini bilang ke saya punya kenalan di Darul Quran. Kalau kamu hafal 10 juz lancar, nanti saya kenalin. Kalau kamu lulus tes, kamu bisa ngelanjutin ngapal di sana. Oke. Dan dari situ, alhamdulillah saya ikut tes di Darul Quran lah, singkat cerita. Ikut tes, saya belum izin dulu nih di pesantren saya yang Bogor, karena takut saya nggak diterima di sana. Jadi dites dulu aja. Ketika saya tes, dibawa ke sana ke Darul, dikenalin sama pimpinannya. Alhamdulillah, di tes saya alhamdulillah lancar lah atas izin Allah. Saya disuruh masuk langsung itu. Langsung disuruh ngelanjutin ngapal di Darul Quran. Yang sekarang juga ngajar di sana ya? Saya alhamdulillah ngajar sampai sekarang. Benar. Alhamdulillah saya sudah diterima, singkat cerita di Darul Quran. Saya itu bingung, di Darul Quran sudah diterima, sedangkan saya belum izin nih yang di Bogor. Ya udah saya izin sama guru saya yang di Bogor, meskipun waktu itu
2 kali atau 3 kali izin itu nggak dikasih izin itu. Iya, benar-benar. Tapi alhamdulillah karena saya karena ingin banget ya pindah ke Darul Quran itu. Karena pesantren yang biasa kan gede juga pesantrennya, lumayan pusatnya lumayan terkenal kata saya nih. Aduh, ingin banget ke sana. Ya udah alhamdulillah diizinin sama guru saya yang di Bogor saya untuk pindah ke sana. Dan itu hanya sebagai kita pesantren saja yang mengaji doang, yang tidak mengajar kalau di Bogor tuh saya mondok saja. Mondok saja tidak sampai mengajar ya, benar-benar. Ketika di Darul Quran ini saya mulai ngelanjutin hafalan tuh dari 2015 sampai 2016 singkat cerita 17. Untuk ngajar sendiri udah berapa tahun di Darul Quran tadi itu? Udah berapa? Kalau ngajarnya sih sekarang saya mulai dari 2017 berarti sudah 4 tahun ya. 4 tahun ya. Oh, ngajarnya. Kalau misalkan ngelanjutin hafalan dari 2015 sampai 2016 itu. Benar. Dan sekarang juga sibuk-sibuk ngajar di pesantren Darul Quran tadi. Alhamdulillah singkat cerita di 2017 itu saya disuruh ngajar di situ. Iya. Benar. Sampai sekarang. Dan itu mengajar di bagian apa? Di bagian atau mengajarnya saja atau pelajar dengan pelajaran agamanya gitu. Saya di bagian tahfiz saja. Oh, benar. Fokus di hafalan santri sama bagian tajwid. Benar. Berarti udah lama ya, udah dari 2017 sampai sekarang mungkin ya. Berarti udah hampir 4 tahun. 5 tahun ya sama sekarang jalan ya. Benar. Meskipun sekarang masih sambil ngajar juga sih, tapi saya masih sambil. Oh iya benar. Walaupun sudah pro tapi belajar mah harus. Benar. Belajar itu dimanapun dan kapanpun harus benar-benar harus ya. Tidak boleh ditinggalkan gitu, benar. Dan alhamdulillah ketika saya masuk ke Darul Quran itu, alhamdulillah ya saya bisa silaturahmi sama Ustadz Yusuf Mansurnya ya, sama Kiai Yusuf Mansur, dan alhamdulillah saya menyetorkan hafalan itu waktu itu langsung setoran sama Syekh yang dari luar negeri yang dari Timur Tengah. Nah itu kesempatan yang sangat luar biasa ya. Menurut saya itu kesempatan yang luar biasa. Bisa dapat hadiah juga gitu ya. Benar. Karena apa? Karena kan kalau orang Arab ini sama orang Indonesia kan lidahnya beda ya. Benar. Biasanya kalau orang Arab asli tajwidnya itu makhrajul hurufnya benar-benar fasih gitu. Oh beda ya? Iya, meskipun orang Indonesia juga bagus. Tapi kan kita tidak tidak mungkiri ya karena Al-Quran itu kan diturunkannya di Arab nih. Otomatis orang-orang Arab ini lebih dekat ya, lebih ke ininya. Benar. Jadi gampang lah untuk lebih gampang untuk pengucapannya itu. Benar. Alhamdulillah saya setoran sama Syekh itu. Nah, di situ saya memulai benar-benar memperbaiki tajwid itu di situ. Di situ ya. Selesai sama Syekh. Alhamdulillah. Berarti itu bisa disebut pengalaman terbaik ya. Iya. Dan akhirnya dengan Ustadz Yusuf Mansur sering ngobrol gimana? Alhamdulillah kan sibuk dakwah ya kalau beliau. Kalau ke pesantren paling ngasih semangat, ngasih motivasi, ngasih ceramah. Kalau ketemu ya ngobrol gimana sehat, begitu aja. Iya benar. Keren. Ini suatu tamu yang sangat keren banget. Suatu kebanggaan juga kita bisa mengundang tamu. Aipan bisa datang ke sini, suatu kehormatan banget gitu. Bisa menginspirasi banyak orang lah intinya ke situ. Benar keren. Nah, kan Aipannya sebagai tahfiz Quran gitu. Kan tahfiz Quran sering mengadakan event itu. Sering mengikuti gak? Kalau saya sih kalau perlombaan kayak gitu sebetulnya nggak terlalu tertarik ya. Tapi kalau untuk ikut pernah. Tapi sebetulnya nggak terlalu tertarik lah. Kadang-kadang kalau ada yang ngajak, bahkan beberapa minggu yang lalu, beberapa hari kemarin nih ada yang ngajak ikut lomba, tapi saya nggak, karena kurang tertarik lah. Jadi pernah ikut pernah. Selama pernah itu sama menjadi tahfiz nih ya. Prestasi apa aja sih yang didapat, udah apa aja sih prestasi? Di tahfiz kalau untuk pertama ya yang saya dapatkan itu waktu itu yang paling utama tentunya saya bisa ikut wisuda waktu itu ya. Wisuda tahfiz 30 juz. Terus saya alhamdulillah bisa mengikuti wisuda sanad juga, sanad Al-Qur'an. Jadi sanad itu gimana? Jadi sanad sebetulnya sih tidak semuanya ya, tidak semuanya orang penghafal Al-Quran yang 30 juz kan sanad ini. Di sanad ini kayak runtuyan guru-guru. Kan saya sekarang berguru sama Syekh Ahmad Al-Kanas yang dari Suriah itu contoh. Jadi beliau punya guru nyambung ke sama Rasulullah gitu. Gurunya itu. Jadi sambungan guru lah. Iya benar. Berarti bukan orang saya ya, itu orang yang sudah punya. Alhamdulillah atas izin Allah lah. Alhamdulillah 2020 kemarin kalau sanad
di wisuda. Oke, benar-benar. Dan dari segi pendidikan juga sudah melanjutkan kuliah? Kalau pendidikan saya belum. Hanya sebetulnya ada yang nyuruh ya, yang ngajak untuk melanjutkan ya. Itu saya pernah ditawarin juga waktu itu di UIN ya. Disuruh waktu itu saya lomba kan di UIN. Lomba hafalan, saya dapat juara 2 waktu itu pernah. Ketika selesai lomba, saya ditawarin kuliah di situ. Dikasih beasiswa. Tapi yang saya pikirnya saya nggak punya ijazah SMA karena saya nggak sekolah. Berarti sampai SD saja ya? Enggak. SD ya? Berarti SMP juga nggak sekolah ya? Waktu itu kan saya pengen fokus ke hafalan aja, nggak pengen sekolah lah. Sebetulnya ada yang nawar, ngambil paket, ambil paket aja biar lebih mudah. Ya, benar. Bahkan sekarang juga nih, kemarin ada yang kontak saya ya dari Bandung suruh ngambil paket di sini, bisa ngejar gitu tahun ini depan paket B sama paket C. Cuman belum saya ambil nih. Iya. Karena saya pikirkan kayaknya lebih pengen fokus di Al-Quran aja gitu lah. Benar-benar. Tapi kalau kedepannya saya kan sebetulnya sih pengen kuliah, pengen. Cuman kayaknya banyak kesibukan juga di ngajar. Kalau saya ngambil kuliah mungkin tambah sibuk lagi. Oke, benar, karena mungkin masih padatannya di mengajar gitu ya. Mengajar dan saya masih belajar juga sama Syekh ini ngambil qiraat yang lain gitu. Jadi bukan berarti tidak ingin, tapi kita lebih ke untuk mengerjakan yang ada dulu di gitu ya. Insya Allah lah. Ini lagi saya pikirin dulu, belum saya ambil keputusan. Oh benar. Jadi penasaran nih sama ukuran tadi. Jadi kita tuh mau dengerin nih Airpan Ngaji, boleh ya ya? Boleh ya. Jadi oke, boleh ya. Nah kita hari ini sekarang mau dengerin Airpan Ngaji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. Sadaqallahul azim. Nah itu loh, barusan kita sudah mendengarkan dari Airpan ini mengaji ya, sungguh menyentuh hati sekali gitu untuk didengar, karena jujur kita semua di sini jujur termasuk saya malu gitu, bener malu, sangat malu karena diberikan masih pernyataan yang sehat tapi jarang untuk melihat Al-Quran apalagi sampai menghafal gitu. Kasih tepuk tangan dong Tuan, ya keren banget gitu ya. Nah dan ini mungkin jadi pertanyaan terakhir gitu Ayah, jadi pertanyaan terakhir nih.
Selain nanti kan sebagai pengajar gitu ayah, Iya, saya iya. mengajar di mana itu? Di Darul Quran. Darul Quran. Iya. Sendiri ke depannya akan gimana nih? Akan mengambil profesi seperti apa lagi gitu selain dari mengajar gitu? Kalau cita-cita saya sih sebetulnya selain mengajar tahfiz di sana, saya cita-cita saya pengen Ya. ngembangin Quran ini di daerah saya, daerah sini. Iya sini, amin ya, kita doakan ya. Niatnya Amin. saya pengen bangun rumah Quran atau pesantren tahfiz lah di daerah Nah. sendiri gitu. Pengen ngembangin di daerah sendiri. Tapi sekarang belum siap ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa terwujud lah. Amin ya, kita doakan kita semua semoga cita-cita Aipan ini terwujud ya ayah. Iya. Subhanahu wa ta'ala. Amin. Karena kan kalau saya sekarang buka pesantren di kampung juga, Ya. saya harus punya minimal lah, harus punya usaha yang lain. Untuk membangun itunya gitu untuk ya, membangun benar. itu. Benar, Biar benar. tidak mengharap dari manusia. benar. Siapa tahu mudah-mudahan kita doakan Aipan ini apa yang ceritakan semoga terkabul ya ayah. Amin, Terwujud amin, oleh Allah amin. Subhanahu wa taala gitu. Nah, di Dulur itu ada kebiasaan yang namanya itu menyampaikan motivasi nih untuk dimanapun orang-orang yang berada, termasuk dulu viewers Dulur official gitu. Nah, apa dari motivasinya untuk mungkin dari anak muda dan untuk saya juga sebenarnya Iya. motivasinya dari untuk Iya. banyak orang lah gitu Iya. motivasinya dari A sendiri sebagai Iya. tahfiz Quran yang Insya Allah. sangat keren banget nih benar. Ya, motivasi dari saya karena ini temanya tentang Quran ya. Benar. Motivasinya tentang berkaitan dengan Quran juga. Insya Allah untuk teman-teman semuanya, adik kakak muda-mudi yang ada di luar sana, khususnya subscriber Dulur Official. Jangan pernah putus asa, tetap semangat. Dan kita sebagai anak muda, muslimah jangan pernah jauh dari Al-Quran, tetap terus baca Al-Quran setiap hari walaupun satu hari satu ayat. Insya Allah Quran ini yang bisa menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan kedepannya anak muda-mudi yang mendengarkan channel YouTube, yang nonton channel YouTube Dulur Official ini mudah-mudahan sukses semuanya. Amin, Tetap ya Allah, terus amin. semangat mengejar cita-citanya. Jangan pernah putus asa, tetap terus berusaha dan jangan lupa berdoa. Amin ya Allah, amin ya. Tepuk tangan dong. Wih, keren banget ya. Mungkin ada lagi ya yang mau disampaikan? Mungkin itulah dari saya. Oke. Tapi boleh promo YouTube saya. Boleh, apa namanya? Ini saya punya channel YouTube juga. Dari Lagi diproses ya, lagi Benar-benar. masih merintis Kita doakan lah. juga nih. Masih channel merintis YouTube-nya ya. lah. Benar. Bisa di subscribe di channel YouTube saya Irfan dan Jamila. Irfan dan Jamila. Jamila istri saya. Oke. Sebut banget Jangan gitu lupa ya. ya. Silakan subscribe channel YouTube saya. Mudah-mudahan video-videonya bermanfaat. Nanti kedepannya bisa berkembang juga kayak Dulur Official nih. Amin. Dan saya ingin mendoakan buat Dulur Official nih. Mudah-mudahan channel YouTube-nya bisa berkembang, bisa sukses. Amin, Bisa amin. jutaan subscriber ke depannya. Amin ya. Dan kita doakan juga Irfan yang sekarang menggarap YouTube-nya lebih supaya lebih maju lagi ya. Ya. Kita dukung semuanya. Ya, sukses semuanya buat Dulur Official, kru-krunya Amin. juga dan penonton-penontonnya juga yang ada di luar sana. Sukses semuanya. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Allah. Mungkin ada lagi ya yang ingin sampaikan? Ya, mungkin itu aja. Oke aja. Oke, pokoknya itu saja yang kita bisa berikan kepada kalian di rumah kali ini. Semoga bermanfaat dan pokoknya ini sangat menginspirasi banyak orang Amin, juga. amin. Pokoknya pesan dari saya tetap semangat dan jangan pernah menyerah ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe Dulur Official dan jangan lupa share juga dan juga jangan lupa juga ya ini. Tadi namanya Channel YouTube Irfan dan Jamila Irfan ya. dan Jamila. Oke, pokoknya search channelnya Irfan dan Jamila, subscribe dan lihat video-videonya dan Iya, ya. lihat ya. Nanti bisa share juga ya. Ya, nanti diklik aja di bawah. Oke, benar ya. Ada komen juga gitu ya. Pokoknya itu saja dulu ya. Pokoknya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.